Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Esther Putri Lisa Guru Pangaribuan dengan NIM 1202800121. Saya dari TPB 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu ada 2 program. Yang pertama ada pada program fisika, yaitu untuk menghitung nilai medan magnet dan flux. Dan program kedua, yaitu pada bidang kimia, untuk mengidentifikasi pH dalam suatu senyawa. Oke, masuk kepada flowgarismnya. Untuk flowchartnya saya menggunakan flowgarism. Di sini ada main, nanti ada output akan keluar selamat datang di program saya. Nanti akan keluar juga program ini dibuat oleh Teresia. Nanti akan keluar juga program ini dibuat khusus untuk menghitung nilai medan magnet dan flux. Di sini ada pembatas, baru di sini ada output pilihan menu. Pilihan menunya nanti akan keluar, yaitu yang pertama untuk menghitung nilai medan magnet, dan yang kedua ada menghitung nilai flux. Di sini ada declare integer dengan variabel I, P, L, dan X. Selanjutnya ada integer array, flux, 100. Di sini ada integer dalam variabel B, A, Y, P, dan mu. Di sini ada assign, assign-nya P sama dengan 3,14. Di sini ada mu-nya kita pakai 0,4 dan pilihan sama dengan 0. Di sini ada while, yaitu perulangan, dan nanti akan keluar. Silakan kamu masukkan pilihan. Pilihan di sini adalah, tadi ada 2 pilihan, yaitu yang pertama mencari nilai medan magnet, yang kedua mencari nilai flux, dan saat kita memilih pilihan yang pertama, maka akan keluar, silakan masukkan nilai arus. Nanti diinputkan sebagai I, dan output, silakan masukkan nilai jarak celah, nanti akan keluar sebagai Y, baru ada assign B, mu dikali I, per 2 dikali P dikali Y. Baru nanti akan keluar nilai medan magnet adalah bla 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 dan T sebagai satuannya. Selanjutnya, saat kita memilih pilihan kedua, nanti akan keluar berapa flux yang ingin dihitung. Kita bisa menghitung 1 flux, bisa 2 flux, 3 flux, dan seterusnya. Baru selanjutnya nanti akan diinputkan sebagai sebagai X, dan nanti akan masuk kepada program for. Nanti akan keluar output, masukkan nilai panjang permukaan, dan diinputkan sebagai P, nanti akan keluar juga outputnya, masukkan nilai lebar, nanti akan keluar sebagai I, nanti diinputkan sebagai I, dan di sini ada assign-nya P dikali L. Selanjutnya ada output, masukkan nilai B, nanti diinputkan sebagai B, dan di sini ada flux array B dikali A, nanti di-outputkan sebagai nilai flux adalah bla bla bla, hasil dari yang akan kita cari. Selanjutnya kita running programnya. Nah, akan masuk program, selamat datang di program saya. Program ini dibuat oleh Teresia. Program ini dibuat khusus untuk menghitung nilai medan magnet dan flux. Masukkan pilihan menunya. Di sini kita bisa menentukan nilai medan magnet duluan atau nilai flux duluan. Oke, misalkan kita untuk menentukan nilai medan magnet duluan. Silakan masukkan nilai arus. Misalkan 12, silakan masukkan nilai jarak celah, misalkan 8, dan keluarlah hasilnya nilai medan magnet adalah 0,9554 bla 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 dan satuan T. Selanjutnya saat kita ingin menentukan nilai flux, masukkan angka 2. Berapa flux yang ingin dihitung? Misalkan kita ingin menghitung 1. Masukkan nilai panjang permukaan, misalkan 13, masukkan nilai lebar, misalkan 11, dan masukkan nilai B, masukkan 9, dan keluarlah nilai fluxnya adalah 1287 WB. Oke, sekian untuk logaritmnya. Kita masuk kepada C++-nya. Nah, seperti biasa untuk memulai program, di sini ada include iostream using namespace std, baru ada integer main, nanti ada cout. Selamat datang di program saya. Cout program ini dibuat oleh Teresia. Cout program ini dibuat khusus untuk menghitung nilai nilai medan magnet dan flux. Nanti ada cout di sini, ada pembatasnya. Selanjutnya ada cout pilihan menu. Pilihan menunya di sini ada yang pertama dan yang kedua. Yang pertama di sini untuk
menghitung nilai medan magnetnya, dan yang kedua untuk menghitung nilai flux. Baru ada integer dengan variabel I, P, L, dan X. Di sini ada flux array 100, B, A, I, dan G. Di sini float ini adalah real pada logarithm tadi. Dan di sini ada konstanta double P 3,14 dan mu yang kita gunakan 0,4. Selanjutnya masuk kepada while-nya. Itu perulangannya. Dan di sini akan keluar saat kita see out kan. Silakan kamu masukkan pilihan yang tadi itu, ya yang pertama dan yang kedua, mencari nilai medan magnet atau mencari nilai flux. Dan di sini ada if. Saat kita memilih pilihan yang pertama, maka akan keluar silakan masukkan nilai arus dan yang diinputkan sebagai I, dan see out silakan masukkan nilai jarak celah dan diinputkan sebagai Y, dan di sini ada B, mu dikali I per 2 dikali P dikali Y. Nanti akan keluar nilai medan magnet adalah bla bla bla, dan ada satunya B. Selanjutnya saat kita memilih pilihan kedua, maka akan keluar berapa flux yang ingin dihitung, bisa 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Di C-in-kan sebagai X, dan di sini ada C-out, masukkan nilai panjang permukaan, nanti akan diinputkan sebagai P. Dan C-out, masukkan nilai lebar, akan diinputkan sebagai L, dan masuk ke rumusnya adalah A sama dengan P dikali L. Selanjutnya ada C-out, masukkan nilai B, diinputkan sebagai B, dan ada flux array B dikali A. Dan yang terakhir, nanti akan keluar nilai fluxnya adalah bla bla bla. Oke, kita running programnya. Kita running programnya. Nah, selamat datang di program saya. Program ini dibuat oleh Teresia. Program ini dibuat khusus untuk menghitung nilai medan magnet dan keluar pilihan menunya. Di sini kita bisa memilih pilihan pertama atau pilihan kedua. Misalkan kita memilih pilihan pertama, silakan masukkan nilai arus, misalkan 12. Silakan masukkan nilai jarak celah, misalkan 7. Dan keluarlah nilai medan magnetnya adalah 0,10919 T. Selanjutnya, saat kita memilih pilihan yang kedua, yaitu untuk menghitung nilai fluxnya. Nah, saat kita memilih pilihan kedua, berapa flux yang ingin dihitung? Misalkan kita ingin menghitung satu flux, masukkan panjang permukaannya, misalkan 8, masukkan lebarnya, misalkan 6, dan berapa nilai B-nya? Misalkan 9. Nah, maka nilai fluxnya adalah 432. Oke, program berjalan dengan baik. Selanjutnya masuk ke program yang kedua yang saya buat. Di sini ada flowchart-nya, yaitu yang pertama di sini pasti ada main. Baru ada integer dengan variabel I, J, dan X. Baru ada real array PH 100. Baru ada string sifat. Baru nanti akan keluar selamat datang di program saya. Program ini dibuat oleh Teresia dan ada pembatasnya. Baru ada output. Silakan kamu masukkan jumlah senyawa yang akan dihitung. Misalnya kamu ingin menghitung lebih dari satu senyawa atau hanya satu saja. Nanti diinputkan sebagai X, baru di sini ada assign, J sama dengan 0. Selanjutnya ada while perulangan. Nanti akan keluar, misalkan tadi kamu memilih 3 senyawa, maka akan keluar pH senyawa ke-1, ke-2, dan ke-3. Dan di sini ada for, saat kita memasukkan nilai pH kecil dari 7, maka akan keluar sifatnya asam. Dan saat kita memasukkan nilai pH sama dengan 7, maka akan keluar nilainya netral. Dan saat kita memasukkan nilai pH besar dari 7, maka sifatnya akan bernilai basa. Dan terakhir, program akan keluar pH senyawa ke-1, ke-2, dan ke-3 saat kamu memilih dengan sifat asam, netral, atau basa. Oke, kita running programnya. Selamat datang di program saya. Program ini dibuat oleh Teresia. Nanti ada pembatasnya. Baru silakan kamu masukkan nilai senyawa yang akan dihitung. Misalkan kita menghitung 3 senyawa. Masukkan pH senyawa pertama, pH senyawa kedua, dan pH senyawa ketiga.
Oke, kan keluar nilai pH senyawa pertama asam, nilai pH senyawa kedua netral, dan nilai pH senyawa ketiga basa. Oke, programnya berjalan dengan bagus. Selanjutnya kita coba pada C++-nya. Ada C++. Seperti biasa untuk memulai program ada include iostream using namespace std, baru ada integer main, integer dengan variabel i, j, dan x. Di sini ada float ph array 100, baru ada string sifat, dan akan keluar nanti selamat datang di program saya. Program ini dibuat oleh Teresia, program ini dibuat khusus untuk mengidentifikasi pH dalam suatu senyawa. Baru akan keluar di sini ada pembatasnya. Silakan kamu masukkan jumlah senyawa yang akan dihitung. Misalkan senyawa yang kamu hitung itu 1, 2, atau 3 dan diinputkan sebagai X. Baru ada while-nya di sini perulangannya. Maka akan keluar silakan kamu masukkan pH senyawa ke, misalnya tadi kamu pilih 3 senyawa, maka akan keluar pH senyawa ke pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya di sini ada for-nya. Saat pH yang kamu masukkan itu kecil dari 7, maka akan bernilai asam. Dan saat pH yang kamu masukkan itu sama dengan 7, maka akan bernilai netral. Dan saat pH yang kamu masukkan itu besar dari 7, maka akan bernilai basa. Dan yang terakhir, pH senyawa ke-1, kedua, dan ketiga nanti akan keluar dengan sifatnya masing-masing di program saat running program dengan sifat asam, netral, atau basa. Baik, kita running programnya. Nah, selamat datang di program saya. Program ini dibuat oleh Teresia. Program ini dibuat khusus untuk mengidentifikasi pH dalam suatu senyawa. Oke, misalkan kita ingin mengidentifikasi 3 senyawa. Maka pH senyawa ke-1, misalkan 7, pH senyawa kedua 9, pH senyawa ketiga ada 6. Nah, keluar pada pH senyawa ke-1 sifatnya netral, pada senyawa kedua pH-nya basa, dan pada senyawa ketiga pH-nya asam. Baik, program berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Pakatuan nuo pakalawiren, citawayesa. Sekian dan terima kasih.